Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Al-hadits. Baik, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah public speaking yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, selalu diberikan kemudahan, kelancaran segala aktivitasnya. Dan tak lupa juga kepada kita semua, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran jasmani maupun rohaninya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar di hari ini. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitasnya dengan lancar dan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam ya Nabi kita, siapa lagi bukan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'at. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik, bertemu lagi bersama Ishaq Abdurrahman dengan NIM 23133003 ya, di Learning Journal pertemuan ke-11 Public Speaking. Oke. Untuk pertemuan kemarin ya, insya Allah seperti biasa dilaksanakan dengan lancar kegiatan awal hingga akhir ya. Namun seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan kelompok atau kegiatan presentasi itu seperti biasa maju 3 orang terlebih dahulu ya. Namun ketiga teman-teman yang maju itu, namun ada 2 orang yang maju dan menjelaskan terkait kita harus bersyukur teman-teman, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukurinya ya. Karena apa? Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, jika kita bersyukur atas nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan terasa seolah-olah mencukupi gitu kebutuhan kita walaupun itu sedikit. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, walaupun nikmat itu sebesar bukit ya, tetapi tidak disyukuri, maka nikmat tersebut tidak akan terasa dan tidak akan jadi merasa kekurangan terus gitu teman-teman. Sebagaimana yang tadi saya bacakan ya, yang artinya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Nah, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa syukur bukan hanya bentuk ibadah teman-teman,
tapi juga jalan untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Nah, bersyukur juga menjadikan hidup kita lebih damai, lebih tenang, dan langkah lebih ringan. Nah, syukur ini teman-teman suatu sikap ya, menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, serta menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan ketaatan, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita melakukan syukur ya dengan baik? Yang pertama itu dengan hati, teman-teman, mengakui bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan lisan, mengucapkan hamdalah, memuji Allah, serta menceritakan nikmat sebagai bentuk inspirasi, bukan kesombongan. Nah, selanjutnya dengan perbuatan, jadi menggunakan nikmat tersebut dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebagaimana contoh kecilnya dalam kehidupan keseharian kita ya. Ketika diberi rezeki yang cukup, kita berbagi dengan sesama. Nah, ketika sehat, kita gunakan tenaga untuk beribadah dan membantu orang lain. Terusan ketika kita diuji, kita tetap bersabar karena tahu ujian pun adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada kita gitu. Jadi teman-teman, seringkali kita lupa ya untuk bersyukur karena terlalu sibuk melihat apa yang tidak kita punya. Kita bisa membandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah, oleh karena itu mari kita perbanyak melihat ke bawah agar kita sadar betapa banyaknya nikmat yang telah kita terima dari Allah SWT. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat kepada yang berada di atas kalian. Hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Selain materi ya yang telah dibahas oleh teman-teman ya yang telah maju ke depan itu menjelaskan tentang bersyukur. Jadi Bapak dosen juga menerangkan bahwa kita harus memperbanyak bersolawat gitu. Karena solawat adalah salah satu kunci untuk kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad ketika di akhir zaman nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa bersolawat bukan hanya amalan sunnah, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, mengapa kita perlu bersolawat teman-teman? Yang pertama, tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka bersolawatlah kepada Nabi, itu memperbanyak bersolawat. Selanjutnya, mendapat syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, teman-teman. Nah selanjutnya menghapus dosa dan mengangkat derajat dengan bersolawat. Nah, kita berharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menjadi sebab dikabulkannya doa. Dalam
banyak riwayat disebutkan doa yang diawali dan diakhiri dengan sholawat lebih mudah diterima dan lebih mudah terkabulkan doanya teman-teman. Materi terkait penyampaian ya yang seperti biasa itu menyentuh 3 orang ya, namun salah satunya saya sendiri. Saya memberikan materi terkait bahwa ada 5 golongan jasad yang tidak akan ditelan bumi teman-teman, yaitu jasad para rasul, para nabi, para alim ulama, para syuhada, dan orang yang sering membaca Al-Quran, serta orang yang mengumandangkan azan karena Allah. Nah, ganjaran orang yang azan sekali azan benar akan diberikan 10.000 ibadah para rasul, lebih besar ganjarannya dibanding orang yang menjadi imam sholat. Nah teman-teman, dunia yang kita makan akan menjadi kotoran, dunia yang kita rebutkan akan menjadi hutan, dan dunia yang kita sedekahkan akan menjadi keselamatan di akhirat nanti. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya ulangi ya, terkait penyampaian materi yang disampaikan oleh teman-teman kita ya, bahwasanya kita harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh kedua materi ya, yang mana kedua materi ini membahas terkait bersyukur gitu teman-teman. Intinya sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus bisa mensyukurinya ya. Ingat firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Ya, sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata penyampaian yang kurang lengkap. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.